Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Baik hadirin yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anak sekalian, pada sore hari ini menjelang buka bersama kita sejenak untuk merenungi dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang orang-orang yang mengabaikan Al-Qur'an. Seperti kita tahu bersama bahwasanya ketika Al-Qur'an turun di zaman Nabi Muhammad SAW, tidak semua umat Islam meresponnya dengan baik. Di antara umat Islam ada yang sampai rajin untuk mengaplikasikan Al-Qur'an, ya, mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupannya sehari. Namun ada juga masyarakat Quraisy pada waktu itu justru menentang, mengabaikan dari isi Al-Qur'an itu sendiri. Hal ini turun di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, wahai Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang diabaikan, yang diacuhkan, tidak direspon dengan positif. Oleh karena itu tentu saja ini buat kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk menelaah apa yang dimaksud dengan mahjuro itu sendiri. Ada para penafsir Al-Quran yang mengartikan kata mahjuro atau orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Yang pertama adalah dia mengaku dirinya sebagai seorang muslim, namun dia belum mampu membaca Al-Quran dengan baik. Kita lihat ya, di lembaga pendidikan Islam atau di lembaga pendidikan Al-Quran, ya, semacam Maqdis, Tarki, JH, itu kalau mengadakan penataran baca tulis Al-Quran, itu kebanyakan pesertanya adalah orang-orang tua. Nah, ini bisa menjadikan salah satu indikator, bisa jadi dia semasa remajanya ataupun dari mulai SD, SMP, SMA-nya tidak bersentuhan dengan Al-Quran. Tapi alhamdulillah kita di lingkungan yang baik di Al-Fatwa ini, ya, dari mulai PAUD, TK, SD, SMA, SMP ini semuanya sudah pada lancar, ya, alhamdulillah, karena setiap seminggu sekali atau setiap seminggu 2 kali ada pembelajaran TTQ, tilawah tahfiz Al-Qur'an. Jadi yang pertama adalah kelompok mahjuro itu adalah dia mengaku dirinya sebagai seorang muslim namun tidak pandai membaca Al-Qur'an. Yang kedua adalah yang masih termasuk kelompok mahjuro itu, dia mengaku dirinya sebagai seorang muslim dan juga pandai dan lancar membaca Al-Qur'an, namun tidak sampai untuk mengerti isi kandung daripada Al-Qur'an itu sendiri. Seperti kita malu bersama bahwasanya Al-Qur'an sebagai dusturul muslimin, ya, sebagai undang-undang kehidupan bagi umat Islam, sebagai peta kehidupan agar masyarakat atau manusia dibimbing dengan Al-Qur'an menuju suatu kebahagiaan, baik itu bahagia hidupnya di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Akan tetapi bila mana tidak sampai manusia itu memahami isi kandung Al-Qur'an, ya, itu sama dengan masuk dalam kategori mahjuro, yaitu orang yang mengabaikan Al-Qur'an. Dan ini pun yang menjadikan Nabi Muhammad merasa sedih, ya, melihat umatnya seperti itu. Al-Quran sebagai pajangan tidak sampai diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari.
Yang terakhir adalah yang masuk dalam kategori mahjuro itu dia mengaku diri seorang muslim, kemudian juga lancar membaca Al-Quran dan mengerti sih sebetulnya isi kandungan Al-Quran, namun tidak mampu mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi hanya sekedar dia bergelar seorang qori, hafiz, namun dalam praktek kehidupannya itu tidak sesuai dengan keilmuannya. Oleh karena itu tentu saja kita di sini, terlebih kita berada dalam bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, maka kita harus senantiasa meningkatkan kompetensi di dalam Al-Quran itu sendiri ya. Mudah-mudahan kita bisa mampu mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita terhindar dari kategori orang-orang yang mahjuro tadi ya, orang-orang yang mengabaikan Al-Quran, dan itu adalah sesuatu yang menjadikan Nabi Muhammad itu merasa sedih ya, merasa gelisah melihat umatnya seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa mampu mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.